Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Informasi seputar mudik Lebaran, pemudik mulai berdatangan ke Pelabuhan Merak pada malam hari. Tidak ada penumpukan pada antrian kendaraan yang memasuki pelabuhan karena adanya pembagian klaster kendaraan. Diprediksi puncak arus mudik di Merak akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang. Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dipadati oleh pemudik roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Diprediksi kepadatan akan terus bertambah. Para pemudik terpantau tampak sesak di area check-in saat menunggu giliran sebelum masuk kapal. Untuk mengantisipasi kepadatan, polisi mempersiapkan kantong parkir seluas 1,7 hektar dan mengoperasikan 8 kapal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut meski jumlah pemudik di Pelabuhan Merak sudah mulai meningkat, tidak terjadi penumpukan. Hal ini disebabkan pembagian klaster dermaga yang mencegah penumpukan keberangkatan pemudik. Menhub juga menghimbau pemudik yang sudah bisa berangkat lebih awal agar tidak menunda perjalanan supaya terhindar dari kepadatan arus mudik. Bisa melihat bahwa sedikit saya sampaikan untuk di Merak ini sudah terjadi kenaikan arus mudik. Namun teman-teman bisa melihat bahwa cukup lengang di sini ini berkat dengan pembagian atau clustering daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Saudara, lonjakan pemudik mulai terlihat di Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat. 5 hari jelang Idul Fitri, 1.680 pemudik diberangkatkan ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat dipadati pemudik pada Rabu malam. Pemudik yang diberangkatkan ke sejumlah kota di Jawa Tengah, Surabaya hingga Bali dengan 721 bus. H-5 ya, kami sudah memberangkatkan 721 bus dengan membawa penumpang 1.680 yang dominan tujuannya Jawa. Tujuannya Jawa ini bisa ke Solo, Wonogiri, Pemalang, Purwodadi, Surabaya dan yang terjauh Bali. Lalu lintas di Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik motor pada Rabu malam. Terjadi kemacetan di beberapa titik ruas jalan. Kemacetan sudah salah satunya terjadi di titik persimpangan lalu lintas Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Jumlah kendaraan khususnya pemudik motor yang melintas dari arah Jakarta menuju Bekasi meningkat. Pemudik sengaja memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari guna menghindari panas matahari. Ya, padat merayap lah, padat merayap. Kalau begini mah paling ya 2,5 jam lah. Karena macet? Iya. Oh, emang dari mana tadi asalnya, Bang? Bandara. Dari Bogor. Oh, Bandara. Jap. PT Jasa Marga siap menghadapi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang terjadi pada puncak arus mudik, Jasa Marga akan membuka semua gerbang tol jika polisi memberlakukan one way. Pihak Jasa Marga juga akan mempersiapkan layanan operasional jika rekayasa kontraflow mulai diberlakukan. Jadi kalau di tanggal 28 Maret itu memang dijadikan sebagai prediksi puncak gitu ya. Itu ada sekitar 102.000 kendaraan yang akan melewati Cikampek Utama. Di mana normalnya di 31.000 ya. Jadi memang cukup tinggi. Jadi kami sudah memastikan bahwa mitigasinya adalah gerbang tol Cikampek Utama akan kami gunakan semua secara utuh kalau memang itu dilakukan one way. Jadi kami sudah optimalisasi gerbang. Kalaupun ternyata nanti kita lihat situasi diskresi kepolisian, kalau itu terjadinya secara kontraflow, kami juga akan menyiapkan layanan operasional untuk di lajur. Usai meninjau rest area di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek Rabu siang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan
Rekayasa lalu lintas kontraflow akan dilakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada mulai Rabu malam. Kontraflow akan diterapkan apabila volume kendaraan masih berada di bawah 7.000 unit per jam. Namun jika jumlah kendaraan di atas 8.000 unit per jam, Polri akan memberlakukan rekayasa one way. Mendapatkan laporan dari Dirut Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan di antara hari H-10 sampai dengan H-6 terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik khususnya di jalur tol. Kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan, kita juga persiapkan one way. Pemudik motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terus memadati jalur arteri utama Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Antrian kendaraan terjadi di Simpang Pemuda Kota Cirebon. Kendaraan didominasi motor berplat luar daerah, diantaranya asal Jakarta dan Bandung. Sejumlah polisi telah disiagakan di titik-titik padat kendaraan guna memastikan para pemudik tetap memperhatikan rambu lalu lintas. 5 hari jelang libur Lebaran, stasiun Pasar Senen Rabu malam semakin ramai pemudik yang memilih berangkat lebih awal sebelum puncak arus mudik. Selain memanfaatkan fasilitas mudik gratis, pemudik juga memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang. Sebagian besar pemudik yang berangkat Rabu malam menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peningkatan penumpang terjadi di stasiun Surabaya Gubeng. Hingga Rabu malam di stasiun Gubeng, Surabaya ada sekitar 17.000 penumpang berangkat menuju sejumlah daerah. Sedangkan sebanyak 18.000 penumpang tiba di stasiun Gubeng. PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus mudik terjadi pada hari Jumat. Sementara puncak arus balik terjadi pada tanggal 5 April 2025. Jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang mulai meningkat. Meski demikian, arus lalu lintas terpantau masih lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi, minibus, bus angkutan umum, dan truk logistik. Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan pemudik, gerbang tol Kalikangkung membuka 9 gardu pembayaran untuk kendaraan dari arah Jakarta, Semarang, dan 4 gardu pembayaran dari arah sebaliknya. Hingga Rabu malam arus lalu lintas di jalur arteri Nagrek terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas. Meski biasanya jumlah kendaraan di jalur Nagrek meningkat di malam hari. Sejumlah pos pelayanan mudik juga tersebar di beberapa titik jalur arteri Nagrek. Salah satunya pos pelayanan Polresta Bandung di Simpang Cikaledong. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 menjelang Idul Fitri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau pengemudi agar mengatur jadwal istirahat ketika mudik. Menkes menyebut masalah kesehatan paling tinggi dari pemudik adalah kecelakaan. Menkes mengimbau agar pengemudi menghindari kelelahan saat mudik dengan rutin beristirahat. Menkes mengklaim tingkat kecelakaan pemudik bisa dicegah dengan istirahat yang cukup.
kecelakaan itu biasanya disebabkan sama supirnya. Jarang sekali yang disebabkan sama penumpangnya, gitu ya. Nah, di seluruh dunia kalau supir nyetir tuh ada aturannya. Harusnya setiap 5 jam dia istirahat 15-30 menit. Orang Indonesia suka maksa jalan terus. Akibatnya nanti fatigue, kemudian responsnya kurang, dia ngantuk, terjadilah kecelakaan. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengapresiasi kebijakan Work from Anywhere atau WFA bagi ASN pada masa mudik Lebaran tahun ini. Menurut Kakor-Lantas, WFA membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik nanti. Kebijakan WFA yang ditetapkan untuk ASN dan pegawai BUMN sejak 24 Maret lalu membuat lalu lintas kendaraan di masa awal periode mudik mengalami peningkatan. Data Korlantas Polri menunjukkan di 3 hari awal periode mudik, jumlah lalu lintas kendaraan menuju tol Trans Jawa dan Sumatera meningkat hingga 30% jika dibanding dengan tahun lalu. Peningkatan arus kendaraan di awal ini akan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 28 dan 29 Maret mendatang. Dari kebijakan pemerintah yang work from anywhere ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik. Jadi arus mudik ini diperkirakan akan terurai dari awal. Sehingga ketika nanti kita evaluasi traffic accounting-nya, apakah nanti di H-3 itu arus puncak, tentunya nanti akan kita lihat dulu. Tetapi prediksi arus puncaknya di H-3. Tetapi hari pertama itu ada kenaikan H-10 dengan tahun lalu itu ada kenaikan 35%. Ini cukup bagus, akhirnya terurai. Hari kedua itu 22%, tetapi keseluruhannya saat ini 3 hari ini yang menuju ke Trans Jawa dan Sumatera itu sudah 30%. Artinya ini sangat terurai sekali. Saudara, selalu jaga kondisi kesehatan keluarga Anda saat melakukan perjalanan mudik. Karena seorang bayi berusia 5 hari harus mendapat perawatan medis lantaran kelelahan saat ikut terjebak antrian kendaraan lebih dari 8 jam di Pelabuhan Gilimanuk. Semakin dekat Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali semakin padat. Kendaraan roda 4 harus mengantre hingga 3 km di luar pelabuhan selama berjam-jam. Di tengah panjangnya antrean dan kondisi cuaca yang terik, seorang bayi berusia 5 hari yang ikut mudik bersama orang tuanya menangis keras tanpa henti dari dalam kendaraan travel yang ditumpanginya. Diduga bayi ini kelelahan karena berada di dalam mobil travel selama lebih dari 8 jam. Mengetahui hal ini, polisi segera membawa bayi ke posko medis untuk mendapat perawatan. Orang tua bayi ini mengaku nekat membawa anaknya yang masih berusia 5 hari untuk mudik ke Jember demi bisa bertemu dengan kakek dan nenek. 8 jaman. 8 jaman ya. Mas naik apa waktu di sini? Di sini saya naik travel. Travel ya? Ya. Isinya berapa orang di travel itu? Dalamnya ada 19 orang. 20 sama sopir ya? Ya. Terus tadi anaknya gimana Mas dalam travel itu? Tadi di tengah perjalanan ya nangis gitu, tak tahu kenapa. Sejak Sabtu lalu, arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk mengalami tren peningkatan. Sejumlah pemudik bahkan mengaku antre hingga lebih dari 9 jam untuk bisa masuk ke dalam kapal. Kondisi ini diperkirakan akan semakin meningkat mendekati Lebaran. Pemudik pun diimbau untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan mereka. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali. Saudara, beragam cara dilakukan pemudik membuat perjalanan ceria dan menyenangkan. Salah satunya membuat tulisan unik atau lucu di belakang motor hingga membuat pengendara lain terhibur. Mungkin Anda tak akan bosan meski menempuh perjalanan berjam-jam mudik di jalur Pantura. Pasalnya, banyak pemotor yang menempelkan kertas berisi pesan unik dan juga lucu yang dipasang di belakang motor mereka. Salah satunya, para pemudik motor di Simpang Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Lihat saja tulisan yang terpasang. Walaupun naik roda 2, yang penting hati nggak mendua.
Atau tulisan ini, mudik sendirian, dipastikan lebaran tahun ini masih jomblo. Nah, ada juga nih, laki-laki tidak bercerita, tapi lewat Pantura, Jakarta, rumah mertua. Ide menuliskan kalimat lucu di belakang sepeda motor ini diakui salah satu pemudik hanya untuk menghibur saja. Ini maksudnya untuk menghibur diri sendiri saja sama yang lain. Meski sederhana dan hanya butuh modal receh saja, tulisan yang menempel di motor pemudik tentu diharapkan bisa menghilangkan kantuk dan rasa bosan selama perjalanan mudik. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.